Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 25 kelas BBM Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Lahan Basah, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan mengulas tentang pengalaman kami dalam mengimplementasikan intervention mapping dalam kegiatan pengalaman belajar lapangan atau PBL di Desa Alu-Alu Besar RT 7. Intervention mapping adalah suatu proses yang sistematis terdiri dari berbagai langkah atau prosedur untuk merancang suatu program promosi kesehatan. Intervention berikutnya kita masuk ke step by step langkah intervention mapping. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu analisis komunitas. Jadi langkah pertama yang kami lakukan dalam analisis komunitas di RT 7 Desa Alu-Alu Besar adalah mencari data sekunder ke kantor kepala desa Alu-Alu Besar. Desa Alu-Alu Besar merupakan salah satu dari 19 desa yang berada pada Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Alu-Alu Besar juga berbatasan dengan laut. Lingkungan Desa Alu-Alu Besar yang dekat dengan sungai dan pantai menyebabkan produksi ikan asin dan konsumsi ikan asin menjadi kebiasaan masyarakat. Kemudian RT 7 sendiri merupakan salah satu dari 11 RT yang ada di Desa Alu-Alu Besar. Sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Alu-Alu Besar yaitu Puskesmas Alu-Alu, Posyandu, dan Posbindu. Sedangkan di RT 7 sendiri tidak terdapat sarana dan prasarana kesehatan. Setelah itu dilakukan kegiatan diagnosa komunitas melalui survei kesehatan rumah tangga dan masyarakat untuk memperoleh data primer berupa permasalahan kesehatan yang terjadi di RT 7 Desa Alu-Alu Besar. Nah, masalah kesehatan yang terdapat di Desa Alu-Alu Besar RT 7 secara garis besar terdiri dari yang pertama permasalahan kekurangan energi kronik, yang kedua stunting, ketiga gizi buruk, keempat hipertensi, dan yang kelima adalah gizi kurang. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu penilaian kebutuhan dan analisis masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, perlu dilakukan penentuan prioritas masalah yang akan diselesaikan. Adapun teknik untuk menentukan prioritas masalah yang kami gunakan adalah dengan scoring teknik, yaitu metode MCUA. Penentuan prioritas masalah dengan metode MCUA ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi bersama aparat desa dan juga masyarakat pada saat musyawarah tingkat komunitas pertama. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dengan metode MCUA ini, maka diperoleh beberapa prioritas masalah. Nah, yang ditemukan dengan prioritas masalah tertinggi yaitu penyakit hipertensi. Nah, berdasarkan hasil diagnosa komunitas pada 50 keluarga di Desa Alu-Alu Besar RT 7, ditemukan permasalahan mengenai penyakit hipertensi. Terdapat 7% responden yang didiagnosa oleh dokter menderita hipertensi. Hal ini dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang sering mengkonsumsi makanan asin, terutama ikan asin, dan didukung oleh kondisi lingkungan desa yang berdekatan dengan laut, sehingga masyarakat sering mengkonsumsi ikan laut, di mana yang kita ketahui ikan laut mengandung banyak garam, sehingga banyak masyarakat yang mengalami hipertensi di RT 7 Desa Alu-Alu Besar. Selain itu, tidak adanya bentuk penyuluhan dari pihak terkait tentang hipertensi, dan kesadaran masyarakat kurang untuk memeriksakan tekanan darah ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga membuat masyarakat kebanyakan tidak mengetahui gejala-gejala dan dampak dari penyakit hipertensi itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu penetapan tujuan dan hasil program. Nah, berdasarkan analisis masalah mengenai penyakit hipertensi tadi, maka tujuan dan hasil yang diharapkan dari program adalah untuk mendorong, mengajak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan tekanan darah secara rutin sebagai upaya deteksi dini hipertensi, serta meningkatkan pengetahuan mengenai hipertensi, sikap, dan perubahan perilaku terhadap upaya pencegahan risiko hipertensi, dan mendorong masyarakat yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi untuk segera berobat ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu pembuatan desain untuk program intervensi. Setelah prioritas masalah sudah disepakati, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan FGD. Kegiatan FGD bertujuan untuk menentukan faktor risiko dari prioritas utama permasalahan dan MTK 2. Hasil diskusi FGD berupa edukasi atau penyuluhan pentingnya pemeriksaan tekanan darah, makanan untuk mengontrol tekanan darah tinggi, senam antihipertensi, pembuatan pos hipertensi, dan pembentukan kadar antihipertensi. Selanjutnya dilakukan kegiatan MTK 2. Kegiatan ini membahas mengenai solusi berdasarkan hasil FGD.
Berdasarkan hasil MTK 2 telah disepakati dengan rencana intervensi pembuatan pos hipertensi dan pembentukan kader antihipertensi. Namun berdasarkan hasil identifikasi faktor risiko menunjukkan bahwa sebanyak 35,5% responden memiliki pengetahuan yang kurang, sehingga diperlukan intervensi non-fisik berupa promosi kesehatan melalui kegiatan penyuluhan. Pada tahap kelima, yaitu perencanaan pelaksanaan program. Pada tahap ini, kelompok 25 merencanakan kegiatan penyuluhan hipertensi sebagai bentuk promosi kesehatan. Materi yang dapat disampaikan meliputi pengertian, penyebab, faktor risiko, cara menghindari hipertensi, serta pentingnya pemeriksaan tekanan darah. Penyuluhan tak lepas dari media, karena melalui media, pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan menarik. Rencana media yang digunakan dapat menggunakan media WhatsApp Group. Penggunaan media WhatsApp Group ini sendiri dipilih mengingat Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penyuluhan secara langsung. Selain itu, penggunaan platform WhatsApp Group sendiri dipilih untuk memudahkan pemateri untuk memberikan materi terkait hipertensi menggunakan media pendukung lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan ke-6, yaitu tahapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi atau evaluation plan. Nah, untuk kelompok 25 itu melakukan perencanaan monitoringnya adalah dengan membooster pengetahuan masyarakat ketika penyuluhan dilaksanakan, dan juga melalui pemberian pre dan post test, yang mana pre test itu diberikan kepada masyarakat sebelum diberikan penyuluhan atau diberikan materi, dan post test itu sendiri diberikan setelah penyuluhan dilaksanakan. Nah, selanjutnya untuk evaluasi dan penilaiannya itu dilihat dari hasil pre dan post test yang telah diberikan sebelumnya, yang mana dari hasil pre dan post test tersebut dapat diketahui apakah masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan setelah diberikan penyuluhan ataupun tidak. Nah, kalau berdasarkan yang dilaksanakan oleh kelompok 25 itu menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi setelah dilaksanakan penyuluhan melalui grup WhatsApp. Nah, berdasarkan ulasan kami terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 25, maka dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah kami lakukan itu telah sesuai dengan tahapan intervention mapping, mulai dari tahap pertama yaitu analisa komunitas hingga tahapan ke-6 yaitu perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Sekian ulasan kami mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 25. Salah khilafnya mohon maaf. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa di like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.